Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para generasi muda yang ada di luar. Saya pribadi mengajak teman-teman sekalian ya untuk join bersama kami, baik itu dalam bentuk pelaku usaha atau dalam bentuk perseorangan yang mengedukasi, yang memberikan penawaran-penawaran usaha kepada masyarakat. Sekarang ini dengan zaman teknologi yang begitu canggih, kita bahkan pemerintah ikut berperan penting dalam berkembangnya teknologi dalam hal ini khususnya bisnis. Oke, teman-teman penasaran? Oke, jangan pernah skip video ini, teman-teman nonton sampai akhir. Oke, teman-teman sekalian. Nah, bentuk perdagangan ini adalah sebuah bentuk perdagangan alternatif di mana saya buat sebuah perbandingan. Ada sedikit perbandingan, misal nih kita masukkan dana kita misal di perbankan itu sebesar misal 100 juta, ada modal nih kita mau kembangkan. Apa yang diberikan oleh pihak perbankan? Maka yang ditawarkan pertama yang sering kita dengar adalah program deposito. Nah, program deposito ini memberikan sebuah bentuk penghasilan bulanan yang hasilnya ya tidak terlalu signifikan. Bukan berarti tidak ada ya. Artinya kalau kita bisa dapat lebih, kenapa tidak, seperti itu ya. Nah, per 1 Januari, per 1 Januari bunga kisaran 0,4% atau 0,4% atau 400.000 per bulan kita bisa dapatkan, seperti itu. Nah, apa yang menjadikan peluang bisnis yang akan kami tawarkan sebentar ini menjadi menarik? Karena adalah sumber penghasilan. Dimana lagi kita tahu bahwa di pihak perbankan ini memiliki tenor waktu ya, atau batasan waktu, seperti itu ya, batasan waktu. Nah, batasannya kisaran ya 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau sampai 1 tahun, 12 bulan. Nah, kalau misal kita masuk dengan modal tadi yang seperti saya sampaikan di atas, misal nih modal 100 juta, modal 100 juta, artinya kita ambil di luar dengan batasan-batasan waktu ini, maka kita akan dikenakan yang namanya potongan, potongan biaya. Artinya kalau kita punya modal 100 juta, belum apa-apa, belum dapat profit dalam waktu sebulan, kita dapat kita ngambil modal kita, artinya kita nggak dapat apa-apa, malah yang kita dapat adalah potongan, seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat sedikit perbandingan nih. Artinya ketika kita punya penghasilan yang lebih, kenapa punya sumber penghasilan yang lebih, kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, ada program perdagangan alternatif yang artinya sekarang ini menjadi batu loncatan pemerintah, dan bahkan untuk legalitas sendiri itu kita di bawah pengawasan pemerintah. Apa itu? Kita di sini hadir yaitu dengan nama perusahaan KPF, atau Kontak Perkasa Futures, di mana basic kami yang pertama adalah basic perdagangan. Basic perdagangan. Nah, kita tahu sendiri, artinya ketika kita mempunyai basic perdagangan berarti kita adalah jual beli. Namun program itu bukan hanya itu saja yang dimiliki oleh KPF. Yang kedua, dari basic perdagangan yang pertama, yang kedua kita punya yang namanya program tabungan juga. Tabungan. Namun yang membedakan ya, ketika kita menabung di bank, artinya dalam bentuk deposito, tidak kerja kita dapat per bulan, tidak kerja apa-apa kita dapat per bulan gitu. Nah, kalau di sini di PT KPF menariknya kita harus bekerja, karena kita adalah basicnya berdagang, berarti kita harus bekerja. Iya, artinya gini, ketika kita memiliki modal nih misal 300 juta, 300 juta ini tidak akan berkembang, tidak akan bertambah ataupun berkurang, ketika kita tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi ibaratnya kita melakukan sebuah atau membuka sebuah bisnis, kalau kita tidak melakukan penjualan ataupun pembelian barang, maka perusahaan kita atau bisnis kita ini tidak akan ada perkembangan. Nah, sama dengan
kantor kami di sini atau di KPF. Nah, ketika kita melakukan misal perdagangan, maka disitulah kita mendapatkan yang namanya keuntungan. Oke, teman-teman. Nah, perlu kita tahu ya, teman-teman sekalian, ketika misal nih kita berdagang di KPF, artinya kita harus ada barang yang kita perjualbelikan. Nah, barang yang kita perjualbelikan itu adalah emas, atau kita berbicara tentang nilai murni emas. Oke, teman-teman mungkin pernah dengar. Oke, yang kita jual beli atau Bapak Ibu yang kita perjualbelikan di sini adalah nilai murni emas. Oke, nilai murni emas. Nah, emas kan kita bisa tahu dia ada dua sifatnya. Yang pertama dua jenisnya. Yang pertama fisik, yang kedua derivatif. Nah, kalau fisik ini ya kayak semacam kalau di Makassar kita ya berdagang atau membeli emas yang sifatnya kayak perhiasan, cincin, gelang, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk derivatif artinya kita berdagang atau memperjualbelikan nilainya. Oke, nilai murni emas. Nah, satuannya pun beda. Emas perlu kita tahu kalau satuan di dalam negeri itu adalah per gram. Oke. Nah, sementara di luar negeri, ketika emas itu berada di luar negeri, dia satuannya adalah troy ounce, seperti itu. Jadi gini, ketika kita menjual emas dengan sifat nih emas derivatif atau nilai murni, artinya kita perlu pahami bahwa emas dalam setiap hari itu seperti ini. Oke, dia berfluktuatif. Buka jam 7 pagi pasarnya, kemudian tutup di 4:30 subuh, seperti itu. Nah, dalam sehari emas itu namanya berfluktuatif atau naik turun. Oke, dia menghasilkan high atau harga tertinggi, dan dia juga menghasilkan low, harga terendah. Pada saat proses ini berlangsung, dia mencetak yang namanya selisih poin. Nah, selisih poin inilah yang menjadi sumber keuntungan para pedagang atau pemilik modal, seperti itu. Dimana ketika poinnya ada selisih 1, maka kontrak size-nya atau keuntungannya para nasabah di sini adalah 1 juta. Jadi misal nih beli di harga emas 1.710 per troy ounce. Selang 1-2 jam ternyata emas naik di 1.711 per 1 troy ounce-nya. Artinya ada selisih 1 poin. Nah, selisih 1 poin itu sama dengan 1 juta. Nah, 1 juta ini dikali artinya 1 poin itu sama dengan 1 juta. Artinya kalau misal kita dapat keuntungan 1 juta, ya kita ibaratnya ini keuntungan kotor per 1 kali transaksi, dimana ketika kita 1 kali transaksi ada dibebankan yang namanya fee atau potongan pajak, seperti itu. Nah, itu sebesar berapa? 300 atau 33 US dollar atau 330.000, seperti itu. Nah, dari 1 juta kita tadi dapat bersih 670.000. 670.000 dikali 20 hari kerja itu sama dengan, atau 1 bulan sama dengan 13.400.000. Nah, inilah penghasilan bersih yang bisa kita manfaatkan setiap bulannya, seperti itu. Saya kira demikian. Mungkin ini yang menjadi bentuk penawaran peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, teman-teman sekalian, berikut ini adalah tentang legalitas. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang knowledge atau produk, di mana ada sedikit perbedaan penghasilan dari program deposito yang ada di perbankan dan juga program perdagangan yang ada di KPF. Nah, sekarang kita berbicara lagi soal legalitas. Nah, biasanya ketika orang ingin melakukan sebuah perdagangan atau
melakukan sebuah bisnis, yang paling pertama ini yang selalu diwanti-wanti oleh orang-orang. Nah, ketika dia ingin melakukan sebuah kerjasama dengan sebuah perusahaan, yang paling pertama ditanyakan adalah legalitas atau keamanan dari saham-saham mereka atau modal mereka. Nah, kita tahu bersama, oke. Nah, pihak perbankan ini, oke, yang artinya tidak asing lagi di telinga kita. Kita tahu bahwa dia dinaungi langsung oleh Menteri Keuangan, oke teman-teman. Nah, dari Menteri Keuangan ternyata menunjuk satu lembaga otoritas atau lembaga otoritas atau yang mengawasi transaksi, itu biasa disebut dengan OJK. Oke, nah tadi nih pihak perbankan, oke, dinaungi langsung oleh Menteri Menteri Keuangan dan menunjuk satu lembaga otoritas namanya OJK, seperti itu. Nah, inilah yang mengawasi transaksi-transaksi yang ada di perbankan. Oke, ini kalau di perbankan. Nah, ini sendiri punya lembaga penjamin, oke, disebut dengan LPS atau lembaga penjamin simpanan, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, untuk di kantor kami menariknya juga ini sama, kita dibawa naungan pemerintah, di mana perusahaan kami adalah KPF. Oke, kita dinaungi langsung atau di bawah naungan Menteri Perdagangan, ya, menunjuk satu lembaga otoritas yang disebut dengan BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, ternyata lembaga pengawas ini punya dua lembaga lagi, teman-teman. Oke, yang satu disebut dengan KBI, oke, yang satu disebut dengan BBJ. Oke, apa fungsi dari kedua lembaga ini? KBI fungsinya ada dua. Satu, oke, yang pertama dia sebagai pengawas transaksi. Oke, pengawas transaksi. Jadi yang mengawasi transaksi para pedagang atau pemilik modal. Yang kedua juga sebagai lembaga penjamin. Nah, di sini kita bekerja sama oleh 4 jenis bank. Yang pertama BNI, oke, kemudian Niaga, oke, kemudian Mandiri, oke, dan juga BCA. Oke, begitu pemilik modal nanti misal join atau bergabung di perusahaan kami, maka dia akan dibuatkan yang namanya segregat account atau akun terpisah. Jadi pemilik modal nanti akan memiliki dua tabungan. Yang satu adalah tabungan pribadi untuk keuntungan mereka atau profit dari hasil perdagangan mereka. Yang satu adalah akun transaksi. Nah, akun transaksi ini diawasi oleh KBI. Oke. Kemudian yang lembaga yang kedua dari BAPEPTI ini ada yang disebut dengan BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta. Nah, di sini adalah pasar kita, oke, sebagai penggerak atau yang menghubungkan kita antara penjual dengan pembeli secara daring atau secara online, seperti itu. Nah, saya rasa untuk legalitas kedua perusahaan ini sama-sama di bawah naungan pemerintah, hanya yang membedakan adalah sumber penghasilannya. Kenapa? Kalau misal kita memilih salah satu dari perusahaan ini, baik dari pihak perbankan ataupun perusahaan KPF, artinya ya nggak ada masalah. Hanya yang artinya memberikan penghasilan lebih sesuai dengan kinerja kita, sesuai dengan hasil kerja kita. Saya rasa nih untuk sekarang saya menyarankan teman-teman untuk bergabung dengan PT Kontak Perkasa, karena ya penghasilan ditawarkan seperti yang saya jelaskan tadi di knowledge-nya, yang dimana kita bisa mendapatkan penghasilan 10 sampai 15% per bulannya atau bahkan bisa lebih, seperti itu. Oke, saya rasa teman-teman ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita jadikan sebagai peluang-peluang bisnis. Jikalau kita punya modal lebih, kenapa tidak kita menjadikan ini sebagai sumber penghasilan atau sumber penghasilan pundi-pundi keuangan kita. Oke teman-teman, saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya teman-teman.